Dalam dunia keamanan siber, ada satu jenis celah yang paling sulit diprediksi. Celah ini sering menjadi pintu masuk serangan besar. Namanya Zero Day Exploit. Zero Day Exploit adalah sebuah celah keamanan pada sistem atau aplikasi yang belum diketahui oleh pembuat sistem tersebut. Karena belum diketahui, jadi belum ada perbaikan resmi yang tersedia. Kenapa disebut Zero Day? Istilah ini muncul karena pengembang sistem punya 0 hari, alias tidak punya waktu sama sekali untuk bersiap. Begitu celah ditemukan oleh penyerang, serangan bisa langsung dilakukan saat itu juga. Nah, ini beda banget dengan bug biasa. Bug biasa biasanya sudah diketahui oleh pengembang. Ada update yang disiapkan, ada patch yang bisa diunduh, tapi Zero Day berbeda. Celahnya masih tersembunyi dan belum terdokumentasi sama sekali. Penyerang yang berhasil menemukan Zero Day bisa masuk ke dalam sistem tanpa perlu password, tanpa autentikasi, dan seringkali tanpa terdeteksi sama sekali. Mereka seperti punya kunci master untuk masuk ke rumah manapun yang mereka mau. Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari pencurian data pribadi dan rahasia perusahaan, pengambilalihan sistem secara total, hingga sabotase layanan penting seperti listrik atau perbankan. Dan jangan salah, targetnya bukan hanya perusahaan besar atau pemerintah, kampus, rumah sakit, bahkan pengguna biasa seperti kita juga bisa terdampak. Mungkin kita berpikir, kan sudah ada antivirus, tapi sayangnya antivirus tradisional seringkali bekerja berdasarkan pola serangan yang sudah dikenal. Karena Zero Day adalah ancaman baru, ia belum memiliki pola yang dikenali. Itulah alasan utama mengapa serangan ini seringkali lolos dari deteksi awal. Dalam banyak kasus di lapangan, sebuah Zero Day baru diketahui keberadaannya setelah kerusakan banner-banner terjadi. Misalnya, setelah data penting bocor ke publik atau sistem tiba-tiba tidak bisa digunakan sama sekali. Lalu, bagaimana solusinya? Memang, Zero Day tidak bisa dicegah sepenuhnya, tapi risikonya bisa kita kurangi secara signifikan. Langkah pertama dan paling penting adalah kecepatan. Begitu patch atau perbaikan keamanan dirilis oleh pengembang, update harus segera dilakukan. Menunda update sama saja dengan membiarkan pintu rumah kita terbuka lebar dan memperpanjang risiko. Selanjutnya, terapkan keamanan berlapis. Jangan hanya mengandalkan satu jenis perlindungan, gunakan kombinasi firewall, endpoint protection, dan lakukan segmentasi jaringan untuk membatasi ruang gerak penyerang jika mereka berhasil masuk. Selain itu, monitoring perilaku sistem secara terus-menerus sangat penting. Serangan Zero Day sering terdeteksi bukan melalui signature atau pola, melainkan melalui perilaku anomali. Misalnya, ada lonjakan trafik data yang tidak wajar atau aktivitas aneh pada jam-jam tidak biasa. Tentu saja, teknologi saja tidak cukup. Kebiasaan pengguna juga sangat menentukan tingkat keamanan. Edukasi untuk tidak mengklik tautan sembarangan atau membuka lampiran email yang mencurigakan adalah kunci. Pada akhirnya, Zero Day Exploit adalah ancaman nyata di era digital. Tapi ini bukan sesuatu untuk ditakuti secara berlebihan, melainkan untuk dipahami dan diantisipasi. Dengan kewaspadaan dan persiapan yang tepat, kita bisa melindungi diri dan data kita dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat.